306-052 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Stambul 2025, Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pakan pada ternak unggas. Pada kali ini saya akan menggunakan preparat, yaitu organ pencernaan pada titik. Nah, video ini saya buat atas tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Nah, yang pertama itu dimulai dari Kafmoris. Kafmoris ini merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan, yang dimana merupakan sebagai tempat masuknya makanan. Yang di mana di Kafmoris ini makanan itu akan diberikan sedikit enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati atau karbohidrat, dan pakan tersebut akan diberikan kelenjar, yaitu kelenjar saliva yang berfungsi untuk melumas pakan sehingga dapat lebih mudah masuk ke dalam perut. Pakan akan masuk ke dalam perut melalui esofagus menggunakan gaya peristaltik. Setelah sampai di perut, pakan akan difermentasi sementara menggunakan enzim amilase untuk memecah pati karbohidrat serta memperkecil partikel-partikel dari pakan tersebut. Setelah itu pakan akan masuk ke dalam proventriculus atau mungkin biasa disebut dengan lambung kelenjar. Di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan enzimatis. Pada proventriculus akan memberikan cairan HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk mempermudah pencernaan makanan, serta memberikan enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein pada pakan tersebut. Setelah itu pakan akan bergerak menuju ke ventriculus, gizat atau mungkin bisa disebut dengan ampela. Nah, di ventriculus ini memiliki otot yang sangat kuat yang berfungsi untuk menggiling dan menghaluskan pakan dengan bantuan batuan kerikil kecil atau yang biasa disebut dengan grip. Setelah pakan dihaluskan secara mekanik di ventriculus, pakan akan berpindah ke duodenum. Nah, di duodenum ini terdapat selaput yang disebut dengan pankreas. Nah, di pankreas ini akan menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak, kemudian ada amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa, serta enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, di sini ada hati. Nah, hati ini dia berfungsi untuk menetralkan racun pada pakan yang dimakan oleh ternak tersebut. Dan kemudian racun itu akan dimasukkan ke dalam empedu. Nah, jika empedu itu pecah dan terkena daging ternak tersebut, maka pada saat dikonsumsi daging tersebut akan terasa pahit karena efek dari racun yang ada di dalam empedu tersebut. Nah, setelah dari duodenum, pakan akan menuju ke jejunum. Jejunum ini merupakan bagian kedua dari usus atlas atau intestinum tenue yang berfungsi untuk menyerap nutrisi-nutrisi pada pakan tersebut seperti air, mineral, asam amino, asam lemak, vitamin, dan lain-lainnya. Nah, setelah dari situ pakan akan bergerak menuju ileum. Nah, ileum ini merupakan bagian terakhir dari usus alus atau intestinum tenue. Di sini ileum akan berfungsi untuk menyerap sisa-sisa pakan yang belum terserap secara sempurna di organ-organ sebelumnya dengan bantuan fili-fili usus. Setelah itu pakan akan bergerak menuju ke seka tonsil atau mungkin bisa disebut dengan seka. Nah, di seka ini akan terjadi fermentasi sederhana oleh mikroba, yang dimana sisa-sisa pakan yang tidak dapat dicerna oleh organ-organ sebelumnya akan dicerna, yaitu biasa difermentasi. Nah, itu biasa seperti serat kasar. Setelah difermentasi akan menghasilkan sebuah mungkin bisa disebut VFA. Nah, VFA itu akan dipindahkan kembali ke ileum dan akan diserap kembali di ileum. Nah, setelah itu sisa dari fermentasi tersebut akan menuju ke kolon. Nah, kolon ini merupakan bagian dari usus besar atau intestinum crassum. Kolon ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air, mineral, elektrolit, dan lain-lain. Nah, setelah melalui dari kolon ini juga berfungsi sebagai tempat pembentukan feses.
setelah feses terbentuk, maka feses tersebut akan dipindahkan ke rektum. Rektum ini merupakan tempat bermuaranya 3 saluran, yaitu dari sisa metabolisme pencernaan, yaitu berupa feses, lalu hasil dari ekskresi berupa urin, dan reproduksi yang berupa telur atau spermatozoa. Setelah itu, ketiga hal tersebut, yaitu feses, urin, dan telur atau spermatozoa itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.